semuanya, perkenalkan nama saya Iska Marantika dengan NVM 2101055, Program Studi Manajemen 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Apa sih manajemen berdasarkan aktivitas itu? Jadi, manajemen berdasarkan aktivitas itu adalah menata aktivitas untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan keuntungan perusahaan. Kemudian di sini juga terdapat ABM. ABM merupakan pendekatan yang terintegrasi atau terpadu dan menyeluruh yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan dan laba perusahaan yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. Selanjutnya, di sini juga terdapat langkah-langkah untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, identifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai. Yang ketiga, pahami hubungan aktivitas, akar penyebab, dan pemicunya. Yang keempat, menetapkan ukuran kinerja. Dan yang terakhir, melapor adanya biaya yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau EBM adalah sistem yang lebih komprehensif daripada sistem ABC. Berikutnya, model manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya atau cost dimension memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang menjadi perhatian, seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Sedangkan dimensi proses atau process dimension memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas dilakukan, dan seberapa baik pelaksanaannya. Berikutnya, analisis aktivitas. Analisis aktivitas pada umumnya membutuhkan proses penggunaan activity-based costing. Activity-based costing merupakan sistem informasi yang dapat menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai aktivitas yang menyerap sumber-sumber atau biaya aktivitas untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, activity-based management sebagai pemakai informasi tersebut dalam berbagai kegiatan untuk dapat menghasilkan aktivitas secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas yang bernilai tambah dapat menimbulkan terjadinya biaya yang bernilai tambah atau value added cost, yang merupakan biaya yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah. Sedangkan biaya yang disebabkan oleh adanya aktivitas tak bernilai tambah disebut biaya tak bernilai tambah atau non-value added cost. Dan yang selanjutnya adalah aktivitas dikatakan mempunyai nilai tambah apabila aktivitas yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas tersebut menyebabkan perubahan keadaan. Yang kedua, perubahan keadaan tidak dapat dicapai dengan aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. Lalu, di sini juga terdapat langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengeliminasi biaya yang tak bernilai tambah, baik dalam perusahaan manufaktur maupun dalam perusahaan jasa. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, identifikasi aktivitas-aktivitas yang tak bernilai tambah. Yang ketiga, memahami hubungan aktivitas. Yang keempat, menetapkan pengukuran kinerja. Dan yang terakhir, melaporkan biaya yang tidak bernilai tambah. Dan yang selanjutnya, dalam kebanyakan manufacturing operation, tahapannya dibagi ke dalam 5 langkah, yaitu yang pertama, process time, yang kedua, inspection time, yang ketiga, move time, yang keempat, waiting time, dan yang kelima, storage time. Di sini juga terdapat teknik yang digunakan untuk mengurangi non-value added cost yang dihasilkan, yaitu yang pertama, pengurangan aktivitas, yang kedua, eliminasi aktivitas, yang ketiga, pemilihan aktivitas, dan yang keempat, pembagian aktivitas. Yang selanjutnya, perusahaan mempunyai dua alternatif untuk menurunkan biaya sampai pada level target costing, yaitu yang pertama, dengan cara mengintegrasikan teknologi pemanufakturan baru.
dengan cara menggunakan teknik-teknik manajemen biaya yang canggih seperti EBC dan mencari produktivitas yang lebih tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja. Perusahaan akan dapat menurunkan biaya. Dan yang kedua, dengan melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa. Dengan metode ini lebih umum, karena mengakui bahwa keputusan desain mempunyai pengaruh yang besar terhadap total biaya selama siklus hidup produk, total atau product life cycle cost. Dan yang selanjutnya, perbedaan EBC atau Activity Based Costing dengan EBM. Di sini EBC menegaskan pada metodologi yang menghitung biaya dan kinerja dari aktivitas, sumber dan objek biaya. Sedangkan EBM menegaskan sebagai keteraturan atau kedisiplinan yang memfokuskan pada aktivitas manajemen sebagai jalan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang muncul dengan menyediakan nilai tersebut. Nah, di sini juga ada aspek EBM. Poin yang pertama, eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Di sini EBC menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Sehingga dengan EBC, manajemen dapat melihat adanya aktivitas yang tidak bernilai tambah sehingga dengan mudah dapat dieliminasi. Yang selanjutnya, poin kedua dari aspek EBM, yaitu penentuan efisiensi dan efektivitas. Di sini secara tradisional akuntan lebih peduli dengan ukuran-ukuran kinerja keuangan, tetapi melalui EBM, evaluasi kinerja aktivitas-aktivitas diperluas dengan mencakup banyak ukuran non-finansial atau tingkat kerusakan produk, banyaknya keluhan pelanggan, jumlah pengerjaan ulang, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada Bang Jack SHM Hum, seorang konsultan hukum yang praktiknya ramai sekali. Meskipun ia sudah menaikkan tarif konsultasi sejak 5 tahun yang lalu, namun ia tetap saja tak mampu menangani semua orang yang memerlukan konsultasi. Di sini juga Bang Jack bekerja rata-rata 6 jam per hari selama 1 minggu, sehingga 1 tahunnya adalah 48 minggu. Dan biaya yang diterima Bang Jack adalah sebesar 13.000 per jamnya. Biaya tidak tetapnya terlalu kecil sehingga bisa diabaikan saja dengan tujuan untuk membuat keputusan. Di sini juga terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa biaya kesempatan untuk 1 tahun di mana setiap hari Sabtu 2 minggu sekali ia tidak bekerja? Pertanyaan kedua, setiap hari Sabtu ia putuskan untuk ikut acara bersepeda sehingga tidak menerima pasien. Berapa biaya kesempatannya? Penyelesaian nomor 1, setahun sama dengan 48 minggu. Bila 2 minggu sekali Bang Jack tidak bekerja, berarti 24 minggu dikali 1 hari per jam dikali pendapatan per jam sama dengan 24 dikali 1 hari dikali 6 jam. Nah, di sini yang 1 hari dan yang 6 jam itu dari rata-rata bekerjanya Bang Jack selama 1 minggu. Lalu dikali 13.000, dan 13.000 ini dari biaya pendapatan konsultasi yang diterima Bang Jack per jamnya, sama dengan 18.720.000. Jadi, pendapatan Bang Jack yang akan berkurang karena setiap hari Sabtu 2 minggu sekali ia tidak bekerja adalah sebesar 18.720.000. Yang selanjutnya penyelesaian nomor 2, opportunity cost acara bersepeda. Di sini 48 minggu dari 1 tahun dikali 6 jam per hari dari rata-rata bekerjanya Bang Jack selama 1 minggu, lalu dikali lagi 13.000 dari biaya pendapatan konsultasi yang diterima Bang Jack per jamnya, sama dengan 3.744.000. Jadi, biaya kesempatan yang didapat oleh Bang Jack adalah sebesar 3.744.000. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari penjelasan dari saya. Untuk semuanya, terima kasih banyak.